Sekarang aku. Bos sampah. Satu saat itu, adalah kecemburuan keluarga Xiao. Tak lama kemudian ada gerakan lagi dari pavilion Xingyun. Tidak pantas. Siapa kamu? Xiao San anak itu. Tinggalkan surat untukku. Kamu adalah anak berbakat terakhir dari keluarga Xiao. Aku melihat teknikmu yang berantakan. Sangat mengecewakan. Xiao yang keturunan keluarga Xiao memberi penghormatan kepada leluhurnya. Bangun. Pergi dulu. Kakak sulungku berkata, masih ada leluhur di pemakaman keluarga Xiao yang masih terkejut. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Bolehkah aku bertanya leluhur mana kamu? Hahaha, aku bahkan tidak tahu siapa leluhurku. Cukup bersujud padaku. Kamu lucu nak. Aku adalah Xiao Zhu. Xiao Xiaozu. Maka kamu hampir berusia 1000 tahun. Mengapa kamu mengira aku monster? Tidak berani. Ikuti aku. Lebih tua darimu. Aku sudah bangun lama. Mengapa kamu baru turun? Aku sangat menyesal. Aku sudah sangat ingin melihat keterampilan bertarung dan seni bela diri sepanjang jalan. Itu sebabnya aku terlambat. Teknikmu yang berantakan. Tidak cukup semangat bertarung. Apa gunanya membacanya? Meskipun aku kurang semangat bertarung, tapi belajar lebih banyak keterampilan dan teknik bertarung. Suatu hari pasti ada tempatnya. Nada bicaramu cukup besar. Seperti keluargaku Xiao. Ayo. Tunjukkan padaku keterampilan bertarung yang telah kamu pelajari. Ya. Siap detak jantung berdebar. Kamu adalah keterampilan bertarung. Aku sudah menunggumu di sini lama. Kamu punya 28 hari lagi. Kalahkan aku. Kamu tidak bisa mengalahkanku saat keluar. Kamu tetap bersamaku. Sampai anggota keluarga Xiao berikutnya tiba. Apa? Hanya 2 trikmu ini untuk keluar. Berani bilang dia keturunan keluarga Xiao. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Pavilion keterampilan bertarung di atas penuh dengan intisari keterampilan bertarung keluarga Xiao. Jangan pernah memikirkannya. Apa yang ingin kamu pelajari? Biar aku mengajarimu. Tapi, aku akan menghancurkan keterampilan Xingyun Pavilion padamu dulu. Agar kamu bisa fokus belajar latihan sekte ini. Oh jangan. Kakek paling buruk aku tidak akan menggunakannya lagi. Lainnya tidak berguna. Jangan berlatih latihan lagi. Aku akan menunjukkan padamu apa itu singa yang marah. Apa kamu melihat dengan jelas? Tidak. Itu tidak sesederhana itu. Oh leluhurku. Kamu tidak bisa hanya menunjukkan gerakan padaku tanpa mengajariku. Kamu masih harus memberitahuku triknya. Singa terbentuk dari kondensasi semangat bertarung. Ketika kamu mengeluarkan udara, kamu harus bisa mengendalikannya dengan bebas.
Bentuk singa mewakili semangat bertarung. Bentuk dan makna harus bersatu. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan kasar. Aku akan membaca buku dulu. Oh, hei, keterampilan bertarung apa yang kamu gunakan dengan lengan baju tergulung? 13 gaya awan mengalir keluarga Xiao. Apa kamu ingin belajar? Tunggu sebentar, aku akan membaca buku. Seperti kamu sekarang. Bahkan jika kamu pergi keluar, bisakah kamu menyelamatkan mereka? Anak. Hanya jika aku hidup sampai usiaku. Untuk mengerti. Dunia hanyalah sekilas pandang. Keluarga siapa yang makmur? Keluarga siapa yang kalah? Itu hanya gelombang di lautan luas. Kamu tahu apa itu lautan? Itu masih kemampuanmu. Keterampilan bertarungmu. Kamu telah mempelajari semua keterampilan bertarung di paviliun keterampilan bertarung. Kamu menjadi Dou Sheng Dou Di. Maka kamu adalah nomor 1 di dunia. Pada saat itu, siapapun yang ingin kamu buat makmur akan makmur. Siapapun yang ingin kamu hancurkan akan hancur. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada sekarang? Anak muda. Lihat lebih jauh ke depan. Kamu membuatku nomor 1 di dunia. Kamu masih muda. Kamu harus mewarisi tongkat estafetku. Meneruskan keterampilan bertarung keluarga Xiao. 3 bunga berkumpul di puncak. 5 hati menghadap langit. Ki bertarung berasal dari Dantian. Melewati menara 13 lantai. Masuk ke belakang kepala dan melewati titik funding. Titik arma kitab. Masuk ke tenggorokan dan melewati kihai. Masuk ke Dantian lagi. Tidurlah. Ah, hai. Gaya yang dominan. Anak kecil. Berani menggunakan keterampilan bertarung istana, jiwa di depan leluhurmu. Tidak takut aku akan membunuhmu.
Kamu berani tertawa. Kamu pikir bisa menggunakan sihir yang memukau itu. Sangat pintar ya. Oh. Bahkan jika aku tidak pintar, aku masih memaksamu mundur selangkah. Kurasa sekarang aku mengerti. Oh, aku sangat bodoh. Sejak aku memasuki paviliun bertarung ini, aku terjebak oleh keterampilan bertarung itu. Meskipun hal-hal itu bagus, tapi apa gunanya? Berani mengatakan keterampilan bertarung keluarga Xiao tidak berguna. Ketika menghadapi musuh, gunakan apapun yang kamu inginkan. Apa yang cocok untuk apa? Mengapa repot-repot membagi keterampilan bertarungmu? Keterampilan bertarungku. Ini adalah gerbang Qigong dunia. Perbedaan antara baik dan jahat. Hanya angan-angan manusia saja. Apa maksudmu? Aku tidak akan menjadi mayat hidup di paviliun Douqi. Aku tidak akan terhambat oleh hal-hal ini. Sekarang aku bisa mengalahkanmu. Api singa emas ungu itu bagus. Api ini berasal dari monster tingkat tinggi. Sangat berwibawa secara alami. Dan sangat merusak. Tapi api ini tidak berguna bagiku. Apa kamu punya trik lain? Ini luar biasa. Kamu benar-benar memiliki waktu ketika matahari dan bulan bersinar bersama. Api dingin tulang hantu yang muncul di tempat yang sangat dingin dan yin. Api binatang itu langka. Api aneh bahkan lebih langka. Kamu bisa mengembalikan dua api yang sangat langka ini. Artinya kamu berbakat. Keluarga Xiao kami memiliki penerus. Berhenti. Kedua kualitas penghasil api ini saling bertolak belakang. Sangat tidak cocok. Mereka akan meledak jika disatukan. Ah, jika kamu terus seperti ini, itu akan meledakkanmu sampai mati. Berhenti sekarang, jangan mendekat ke sini. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa melakukannya. Aku bisa. Tolong, api hati bumi. Api ini berasal dari lava cair di inti bumi. 10 tahun untuk menumbuhkan hutan. 1 abad dalam pembuatan. Teratai berusia 1000 tahun. Waktu keberhasilan besar. Warnanya kebiruan. Sekumpulan api hijau di hati. Karenanya disebut Qinglian Earth Heart Fire. Simpan itu. Cepat bawa dia masuk. Jangan main-main lagi. Ini sangat berbahaya. Tiga api menyatu.
Penggabungan tiga api. Kembali seperti yang dilakukan. Bagaimana ini mungkin? Berhenti. Leluhurku. Anak kecil. Kali ini, kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan pasti akan datang menemuimu dalam 60 tahun. Mari kita bertarung dengan baik saat itu. Terima kasih atas rahmat leluhur kita. Kamu masih hidup. Biksu Shaolin dikagumi oleh orang-orang di seluruh dunia. Tidak hanya karena seni bela diri Shaolin yang luas dan mendalam, tetapi juga karena Shaolin memiliki disiplin yang ketat. Keadilan. Tetapi belakangan ini, beberapa murid tidak mematuhi aturan. Itu merusak reputasi kuil Shaolin yang telah bertahan selama ratusan tahun. Berapa banyak orang yang datang kali ini? Siapa yang tahu? Kyurinkar, bahkan beberapa pemilik pulau di Laut Cina Timur yang tidak pernah muncul diundang. Tampaknya, sekte pengemis sengaja mencoba mempermalukan Shaolin kali ini. Mantan pemimpin sekte pengemis Qiao Feng lahir di Shaolin. 80% dari hutang ini harus dikaitkan dengan Shaolin. Shaolin tidak ada hubungannya dengan Qiao Feng. Mengerti. Kekuatan Buddha atas dunia. Putin tidak bisa dibandingkan. Kekuatan Tianxiu Laotian Buddha atas dunia. Putin tidak bisa dibandingkan. Komandan Feng ini benar-benar ramai. Hahaha Ding Chunqiu.
Dari mana kamu menemukan sekelompok bajingan ini? Lagu merdu yang memuji yang bernyanyi di telingamu sepanjang hari. Haha, kamu benar-benar menikmatinya. Aku benar-benar mengagumimu. Hahaha, mereka hanya jenderal yang kalah. Kupikir siapa itu? Melihat si tua abadi, aku tidak menjauh darinya. Dan kamu datang ke sini untuk mati. Pertarungan Ding Chunqiu hari itu. Siapa yang akan kalah antara kita? Aku melihatmu berkata, kemampuan berbohong. Jauh lebih baik daripada kemampuan melukismu. Pemuda yang tidak tahu apa-apa. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan, kamu masih bisa hidup hari ini. Katamu dengan baik. Bahkan dengan mengorbankan setengah kekuatannya dan beberapa murid. Hanya untuk menunjukkan belas kasihan kepada Murong Fu. Katakanlah begitu. Berapa banyak murid yang akan kamu korbankan hari ini? Tolong bersikap lembut padaku. Hebat. Amitabha. Master, ada hal penting di kuil kita hari ini. Tidak ada orang luar. Mohon maaf, Master. Bolehkah saya bertanya kepada dua Master? Apa nama kuil ini? Master, apakah Anda baru di Dataran Tengah? Saya bahkan tidak tahu nama kuil ini. Tapi Master pasti pernah mendengar tentang kuil Shaolin, kan? Oh. Jadi ini kuil Shaolin. Hahaha, dua Master. Biar saya ceritakan sedikit hal. Apa ada apa? Dari sekarang, saya khawatir tidak ada lagi yang tahu tentang kuil Shaolin. Apa maksudmu itu? Hahaha. Kuil Shaolin Ham. Setelah hari ini, tidak ada lagi di dunia bela diri Dataran Tengah yang tahu tentang tanda ini. Biksu India hebat dari Cina berkumpul di kuil Shaolin. Membahas bela diri. Memang acara besar. Saya ingin tahu, apakah saya bisa menjadi tamu tak diundang? Saya di sini untuk melihatmu. Akan menjadi kehormatan besar. Biksu Jiumozi dari Gunung Putuo mengunjungi kepala biara kuil Shaolin. Guru kekaisaran mengunjungi Shaolin. Saya gagal menyambutmu dari jauh. Kuil sedang menangani beberapa urusan internal. Mohon guru kekaisaran pergi ke ruang sambutan dulu. Nanti. Saya tidak berbakat. Tapi saya datang dari jauh. You is an internal kill challenge. Bisa diproses kapan saja. Saya dengar kuil Shaolin memiliki 72 keterampilan unik. Tidak semua orang bisa menguasai setiap mata pelajaran. Dengarkan kata-kata guru kekaisaran. 72 keterampilan unik dari sekolah BI. Tidak buruk, hahaha. Kalau begitu mohon, tanyakan kepada guru nasional. Siapa pahlawan besar yang Anda bicarakan? Saya benar-benar tidak pantas menyandang gelar pahlawan besar. Apakah itu Anda yang Anda bicarakan? Hehehe, itu adalah guru nasional biksu miskin ini. Jari Moka di antara 72 keahlian unik. Ada orang di dunia saat ini yang tidak pernah dalam bagaimana belajar dari Master Kekaisaran. Saya tidak berani berbicara sembarangan. Tolong Master Xuansheng hanya. Tinju King Kong. Keren sekali. Biasanya jika telapak tiga neraka. Ini trik Mokji. Ini Bukan Qishar Kung Fu Shaolin. Ini Xiao Wuxiang Gong dari sekte Xiayao.
Biksu itu tidak berlatih dengan baik. Tolong beri saya beberapa nasihat, Master. Master Kekaisaran terlalu rendah hati. Amitabha. Mengapa? Selalu ada orang yang lebih baik dari kamu. Selalu ada orang di atas kamu. Saya telah belajar keras selama puluhan tahun. Dibandingkan dengan seni bela diri Master Nasional. Benar-benar tidak sebanding. Bagus, bagus, bagus. Mengapa Master Fang Zhang begitu rendah hati? Hanya saja generasi saya tidak pandai belajar. Kung Fu Shaolin sangat luas dan mendalam. Kita masih perlu berlatih lebih banyak. Amitabha. 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 Sekelompok biksu bodoh. Nona Wang. Nona Wang. Nona Wang. Lihat anak itu sepertinya terobsesi dengan seks. Abaikan keramaian di gunung. Gadis apa yang kamu cari di jalan? Hei, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Apakah orang suka gadis? Seberapa ramai ini untuk saya? Lihat Pangeran Duan datang jauh-jauh dari Dali. Itu yang membuatnya ramai. 72 keterampilan Kung Fu Shaolin Abot Suanci, tidak istimewa. Jadi haruskah kita mengubah kata Jue? Master Nasional benar-benar ajaib. Tidak perlu terlalu agresif. Hahaha, sebenarnya dari sudut pandang saya, kuil Shaolin lebih baik bubar mulai hari ini. Semua biksu mengejar karir mereka sendiri. Bukankah itu lebih baik daripada berada di kuil Shaolin ini, yang tidak terkenal tanpa alasan? Apakah jauh lebih baik untuk sekadar bermalas-malasan? Dari mana datangnya biksu besar ini? Kamu ngomong sembarangan di sini. Apakah kamu tidak ingin menghancurkan Shaolin sendiri? Tidak berani. Hari ini saya hanya ingin melihat tokoh utama di dunia, seni bela diri Song Yuan. Begitu megah dan indah. Menurut saya, kuil Shaolin tidak sebaik kuil Tianlong dari kerajaan Dali. Biksu tidak memiliki keinginan untuk bersaing. Maksud saya kuil Shaolin tidak sebaik kuil Tianlong. Kuil Tianlong tidak sebaik kuil Shaolin. Seperti kata pepatah, tidak ada utara atau selatan dalam Buddhisme. Tidak ada perbedaan. Jari yang dilatih hingga sempurna. Saya beruntung bisa melihat Anda hari ini. Itu adalah berkah saya. Bangun. Ah, Grandmaster. Ah, Grandmaster. Jangan beruntung. Teknik jari guru nasional begitu menakjubkan. Saya mengagumi Anda. Grand Tutor. Itu bukan seni bela diri Buddhis. Anak. Itu adalah teknik jari memetik bunga. Itu adalah teknik jari memetik bunga. Biksu kecil, kamu bilang jari memetik bunga bukan seni bela diri Buddhis. Apa keahlian khusus Shaolin? Itu seni bela diri Buddhis tentu saja. Yang kamu gunakan bukan.
Kerja bagus. Ayo ambil gerakan Prajna Palm saya. Siang-siang gong. Biksu kecil. Saya datang ke kuil hari ini untuk belajar Kung Fu Shaolin. Saya adalah biksu yang bodoh. Ini semua adalah Kung Fu dasar Shaolin. Kalau begitu. Mundur saja. Suju. Suju. Kamu adalah murid generasi ketiga dari sekte kami. Paisenya. Kamu tidak layak bertarung dengan master terbaik dari Tubo. Tapi guru nasional datang dari ribuan mil jauhnya. Kesempatan langka. Gunakan saja Luohan Fist dan Wei Tuo Palm Mu. Tolong beri saya petunjuk guru. Adalah. Maaf. Ah. Apakah Guru Zhao yakin? Shaolin Continuous Kicks. Internal strength yang bagus. Mengapa kamu selalu menggunakan gerakan Black Tiger Heart Ripping? Ini adalah teknik Woodburning Knife. Dia benar-benar memiliki banyak keterampilan hutan yang unik. Dari siapa kamu belajar keterampilan mengusir saudara? Ini dia, saya tidak tahu. Kaki seperti bayangan. Cakar naga. Ini adalah Kung Fu Cakar Naga, salah satu dari 72 keterampilan Kung Fu Shaolin. Kuo menunjukkan belas kasihan. Pergi.
Ya. Status guru nasional. Masih tidak bisa mengalahkan junior dari kuil Shaolin. Serangan licik. Sangat tidak pantas. Hal yang memalukan. Ambil nyawamu. Jangan bunuh dia. Ya hahaha. Kuil Shaolin mengalahkan musuh itu saja. Bagaimana bisa masih disembunyikan dengan reputasi kecantikan wanita yang berusia seabad? Saya mengerti. Hari ini saya belajar pelajaran. Hahaha. Disiplin kuil Shaolin. Yan pasti akan menanganinya dengan adil. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan guru nasional. Guru imperial bekerja keras sepanjang perjalanan. Silakan pergi ke penginapan untuk beristirahat dulu. Tunggu sampai saya menemukan kebenarannya. Guru imperial. Su Ju melanggar 4 prinsip utama, membunuh, perzinahan daging, dan minum alkohol. Hukuman berat. Dipukul 100 kali. Terima kasih atas belas kasihanmu Paman Taisi. Murid Su Ju bersedia menerima hukuman. Kamu belajar ilmu bela diri tidak konvensional tanpa izin. Dari sekarang, kamu bukan lagi murid Shaolin. Kematian murid tidaklah disayangkan. Tolong jangan keluarkan aku dari kuil. Kamu adalah pemimpin sekte Xiaoyao. Dia juga adalah tuan istana Lingjiu di puncak Piao Miao. Harus meninggalkan kuil dan kembali ke kehidupan duniawi. Aku tidak bisa lagi menjadi murid Buddha. Kuil Shaolin berhutang budi besar kepada murid-muridnya. Aku telah mengecewakan ajaran semua orang. Ajaran para master. Murid tidak akan pernah lupa. Huilun. Murid kamu adalah guru Su Ju. Tidak ada ajaran yang baik. Tanggung jawab. Kamu akan dihukum dengan 30 pukulan tongkat. Murid mengakui kesalahannya. Bersedia menerima hukuman. Paman Taisi. Murid bersedia menerima 30 pukulan tongkat atas nama guru. Dalam hal ini, Su Ju dipukul 130 kali. Su Ju masih seorang biksu di kuil Shaolin. Setelah meninggalkan kuil, kamu adalah pemimpin sekte Xiaoyao. Tuan Istana Lingjiu. Tidak ada hubungan lagi dengan kuil ini. Semua orang di kuil ini harus menunjukkan rasa hormat. Abbot. Laporkan ke Abbot, pahlawan dari berbagai kalangan. Beberapa geng besar datang untuk memberi penghormatan ke gunung. Mari kita pergi melihat. Bangun Sushu. Tidak ada keunggulan atau ketidakunggulan dalam segala hal. Sama saja dimanapun kamu berlatih. Dari sekarang, selalu ingat untuk tidak melakukan kejahatan dan menabur banyak benih kebaikan. Kembali ke kamar biksu. Bersihkan. Turun gunung. Murid ingin menerima hukuman penuh. Tidak terlambat untuk turun gunung. Pahlawan. Hari ini kita datang ke kuil Shaolin. Berkat. Tapi aku tidak tahu apakah semua orang di sini. Apa maksudnya semua ini? Kami menerima pemimpin baru sekte pengemis. Sir Hero Zhang Jushin.
Pemimpin dunia bela diri di dataran tengah. Mengapa sekte pengemis tidak memberitahu kami langsung tentang hal ini? Master Shensheng. Aku menerima surat itu 10 hari yang lalu. Kurasa ada sesuatu yang sedikit aneh. Ingin memberitahu sebelumnya. Datang dari Jiangnan. Butuh 4 kuda sepanjang jalan. Masih tidak bisa tiba lebih awal. Aku menerima surat itu 3 hari yang lalu. Langsung datang dari Hebei. Tapi masih terlambat 1 langkah. Tidak heran semua orang tiba bersama secara kebetulan. Ternyata jalan panjang dan besi sulit dilalui. Jalan dekat dan besi terlambat. Semua baru saja tiba. Ini adalah sesuatu yang sudah dihitung oleh sekte pengemis. Siapa Juang Juxian? Mengapa dia belum datang? Yang mulia Duan Zhengchun Raja Zhenan dari kerajaan Dali telah tiba. Pangeran Zhenan mengunjungi Shaolin. Aku gagal menyambutmu dari jauh. Master, mengapa kau begitu sopan? Gagal memberitahu kuilmu sebelumnya. Maafkan aku karena mengganggumu. Guru Kekaisaran, mengapa kau masih di sini? Tempat ini berada di luar kuil Shaolin. Anakku Duan Yu tidak berbakat. Guru Kekaisaran membawanya ke dataran tengah. Duan belum berterima kasih kepada guru nasional. Sayang sekali untuk Tuan Duan. Sayang sekali. Apa maksud guru nasional? Hahaha, setelah Master Duan datang ke dataran tengah. Menemui seorang gadis. Sejak itu mengikuti Rock Delima. Tidak ada ambisi sama sekali. Gadis itu pergi ke timur. Dia kemudian pergi ke timur. Gadis itu pergi ke barat. Dia mengikuti ke barat. Menjadi pengangguran. Orang sembrono yang tidak melakukan pekerjaannya. Bukankah ini menyedihkan? Anak yang tidak berbakti ini, tidak berbakti. Bakti itu sangat berbakti. Seperti ayah, seperti anak. Hei kamu, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Di mana anakku sekarang? Apakah Kaisar tahu? Tolong beritahu saya. Jangan khawatir Tuan. Saudara ketigaku baik-baik saja sekarang. Ya. Beberapa hari yang lalu saudara ketigaku dan saya mabuk di istana Lingjiu. Kemudian ayah saya. Ayah, anak ada di sini. Ayah, bagaimana kesehatanmu belakangan ini? Nakal. Hei kakak kedua. Kamu jadi biksu lagi, haha. Tuan Duan ada di sini. Nona Wang ada di dekat sini. Murong Fu seharusnya segera tiba. Apa maksudmu? Sejak Guru Rong tiba di Gunung Shaoxi. Mengapa kamu belum muncul juga? Hahaha. Murong Fu sekarang sedang bertarung dengan Ding Chun Qiu di kaki gunung. Untuk bertahan hidup, akan segera tiba di sini. Mengapa kamu tidak pergi melihat keramaiannya? Hahaha. Nona Wang. Nona Wang. Terlalu berbahaya di sini. Saya akan menggendongmu keluar. Saya tidak terluka. Tidak ada titik akupunktur yang diberikan. Saya akan berjalan sendiri. Selain itu, sepupuku sangat ahli dalam bela diri. Dia akan melindungiku. Hei Nona Wang. Lihat, ayahku ada di sana. Dia juga ada di sini. Ayahmu dari Dahlia. Kamu dan anakmu sudah lama tidak bertemu ya? Benarkan ya? Dia pasti akan menyukaimu. Hei, aku tidak melihat. Kenapa tidak? Nona Wang, lihat, kakak kedua saya Su Ju juga ada di sini. Dan Dewa Jahat Laut Cina Selatan itu adalah murid saya.
Sek Xingxiu Ding Chunxiu. Datang ke Gunung Shaoxi saya, apakah untuk memprovokasi sekte Shaolin saya? Semua pahlawan silakan menyaksikan. Lihat bagaimana Shaolin melawan para master dari barat. Hei sepupu, kamu baik-baik saja. Shaolin mengklaim sebagai pemimpin dunia bela diri Tanah Tengah. Menurut saya itu tidak ada artinya. Benar Dewa Abadi Xingxiu datang ke biarawan kuil Shaolin. Hanya bintang yang ortodoks. Selain itu adalah jalan jahat. Kak Zhang, sepertinya ada banyak orang di sini. Sepertinya Ding Chunqiu dan para jenderalnya ada di sini. Ya, banyak orang yang datang. Hahaha, itu bagus. Itu menghemat perjalanan jauh saya ke laut antar bintang untuk membunuh mereka. Bukan itu Azi. Itu terlihat seperti putri kami Azi. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya Azi. Jangan khawatir, tunggu dan lihat. Dengarkan aturan sekte ini. Siapa yang memiliki keterampilan bela diri tertinggi? Siapa pemimpinnya? Siapa yang memiliki kemampuan? Siapapun bisa menjadi bos. Ding Chunqiu sudah dikalahkan oleh saya. Dia sudah bersujud kepada saya 18 kali. Apakah dia tidak memberitahumu? Ding Chunqiu, sebagai murid senior sekte kami, bagaimana kamu bisa mengkhianati gurumu dan leluhur, menyembunyikannya dari adik saya? Azi Kessel. Siapa ahli bela diri terbaik di sekte ini? Suruh seseorang melakukannya. Sekarang kamu sudah mengibarkan bendera. Harus dikatakan bahwa ada kungfu yang sebenarnya. San kemari dan terima 3 gerakanku. Hahaha, aku sedang bersaing dengan Azi. Mengapa kamu ikut campur? Hei. Ya. Guru kamu mencari mati dengan bertindak sembrono di depan dewa. Oh. Zhuang Juxian. Kamu adalah pemimpin geng pengemis. Mengapa kamu tidak menggunakan kungfu dari sekte pengemismu? Malah menggunakan ilmu racun dari sekte Xingxiu kami. Hei. Bagaimana bisa pemimpin geng Zhuang berada di depan para pahlawan dunia? Menggunakan ilmu jahat seperti itu. Bukankah ini bersekongkol dengan sekte Xingxiu? Ya. Akan lebih baik jika bos Qiao masih hidup. Hahaha. Ding Lao Guai, pemimpin geng Zhuang, adalah pelindungku. Kamu mengalahkannya. Tidak terlambat untuk melawanku lagi. Bagaimana dengan kungfu dari sekte Xingxiu? Tentu saja aku yang mengajarimu. Jika dewa ketakutan bergerak lagi, aku akan menggunakan teknik racun korosif. Tidak. Sama sekali tidak. Kamu tidak ingin dia mati. Maafkan saja dia. Dia adalah pengkhianat dari sektenya. Jika aku tidak membunuhnya, siapa lagi yang akan kubunuh? Kamu telah membutakannya. Tolong lepaskan dia. Aku akan sangat berterima kasih. Mudah bagiku untuk tidak membunuhnya. Kamu harus berjanji padaku beberapa hal. Janji 100 hal. Bahkan jika 1000 hal aku akan setuju. Bagaimana bisa? Kembali padaku segera. Jadilah muridku. Murid itu adalah Zhuang Juxian yang bersujud kepada guru. Hei, gengku adalah geng terbesar di dunia.
Bagaimana bisa pemimpin geng menyembah monster tua Xing Xiu sebagai Benar, gurunya? Guru. Cengkon, Master Zi. Murid Zhuang Juxian akan menempuh segala rintangan apapun yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Master. Zhuang Juxian. Pergi dan bunuh kepala biara kuil Shaolin sekarang. Bisa. Tapi aku dan Shao, kepala biara Lin, tidak punya dendam atau Berani kebencian. kamu melawan perintah Master. Tidak takut aku akan membunuhnya. Master, aku akan pergi. Kepala biara Xuanqi dari kuil Shaolin sedang mendengarkan. Shaolin adalah pemimpin di antara semua sekolah bela diri. Sekte pengemis adalah geng terbesar di dunia. Hari ini, kita akan melihat siapa yang lebih baik. Pemenang menjadi pemimpin dunia persilatan. Yang kalah harus menuruti perintah pemimpin dunia persilatan. Tidak ada pelanggaran. Pahlawan dari seluruh dunia. Adakah yang tidak setuju? Silakan tantang aku, sang pemimpin dunia persilatan. Sekte pengemis dan sekte Shaolin memiliki persahabatan yang sudah berabad-abad. Jangan pernah merusak keharmonisan. Aku tidak tahu mengapa Ketua Zhuang datang menantangku hari ini. Semua pahlawan ada di sini. Benar dan salah. Opini publik. Aku punya satu hal yang tidak mengerti. Aku juga ingin bertanya. Apa yang terjadi? Bos Zhuang sudah menerima Tuan Jin sebagai master. Maka dia secara alami dianggap sebagai murid sekte Xing Xiu kan? Ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Sekte Xing Xiu adalah sekte dari wilayah barat. Bukan rekan senegaraku dari dinasti Song. Haruskah dinasti Song menetapkan pemimpin dunia persilatan? Tidak ada hubungannya dengan sekte Xing Xiu. Bahkan jika dunia persilatan tengah ingin memilih pemimpin. Tidak ada hubungannya dengan murid sekte Xing Xiu. Benar. Bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin dunia persilatan tengah kita? Tidak bisa. Amitabha. Ketua Zhuang. Karena kamu bersikeras, aku bertindak. Aku tidak punya pilihan selain mengabaikan. Shaolin dan sekte pengemis telah berteman selama ratusan tahun. Hari ini, semua orang di dunia telah menyaksikan para pahlawan. Shaolin saya tidak berniat bersaing dengan sekte pengemis untuk supremasi. Tapi pemimpin sekte pengemis terus menekan. Saya tidak punya tempat untuk mundur. Tidak terhindarkan. Kompetisi bela diri yang kuat bertahan dan yang lemah binasa. Sulit untuk mengatakan apakah saya salah atau tidak. Ayo lakukan, Bos Zhuang. Kata-kata Anda dan reputasi sekte pengemis selama berabad-abad sebagai pahlawan yang baik hati. Sangat tidak sebanding. Jika ingin bertarung maka bertarunglah, oke. Ah. Ayo. Ini. Bela diri sekte Xing Xiu yang tidak ortodoks bukanlah 18, telapak menundukkan naga. Anda tidak bisa menggunakan kungfu jahat saat bertanding dengan kungfu Shaolin. Bos Anda harus menggunakan 18, telapak menundukkan naga. Kungfu yang bengkok dan tidak ortodoks. Itu memalukan bagi kita para wajah harus diperlakukan dengan 18, telapak menundukkan naga. Gunakan 18, telapak menundukkan naga. Gunakan 18, telapak menundukkan naga. Gunakan 18, telapak menundukkan naga. Telapak menundukkan naga. Gunakan 18, telapak menundukkan naga. Gunakan 18, telapak menundukkan naga. Keterampilan magis langit berbintang jauh lebih kuat daripada 18, telapak menundukkan naga. Gunakan saja sihir langit berbintang. Bunuh keledai botak tua itu untukku. Siapa bilang keterampilan jahat Xing Xiu bisa mengalahkan 18 telapak menundukkan naga? Penjahat dari desa terpencil. Bunuh dia, bunuh dia. Ah.
Kakak ipar Tianfu, apakah itu kamu? Selamatkan aku. Hei bro, jangan impulsif. Ah, kungfu yang bagus. Terima kasih Tuhan. 18 telapak menundukkan naga. Gerakan ini adalah Kang Long Yu Humiliate dari 18 telapak menundukkan naga. 18 telapak menundukkan naga 18 telapak menundukkan naga kakak ipar. Kakak ipar saya sudah menunggu Anda begitu lama. Anda akhirnya datang untuk menyelamatkan saya. Azi. Biarkan Anda menderita. Salah ipar saya. Kiao kau sudah dirasuki oleh dewa. Dalam 10 hari, kau akan berubah menjadi nanah dan darah dan mati. Kau percaya? Percaya atau tidak? Kau percaya? Mungkin dewa akan menyelamatkan nyawaku. Tolong selamatkan aku berlutut. Lepaskan Nona Azi. Siapa kau? Aku adalah pemimpin sekte pengemis. Buka. Bos Zhuang kau sudah menjadi murid sekte Xingxiu. Bagaimana kau masih bisa menjadi pemimpin sekte pengemis kita? Kau yang membutakan mata Nona Azi. Tidak bukan aku. Dia benar-benar bukan iparku. Ipar Azi. Ipar, mataku dibutakan oleh si tua bajingan Ding Chunkyu. Cepat cabut matanya untuk membalas dendamku. Azi. Putri Pangeran Duan dari Dali ada di sini. Ahzi. Aku akan membawamu menemui orang tuamu. Azi ipar Azi. Iparku Azi. Ahzi ipar. Bawa dia kembali dan didik dia dengan baik. Ahzi iparku. Kalau begitu, gadis buta ini juga putri ayahku. Oh ayah. Aku punya saudari lagi. Kakak. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Saudara-saudara baik. Sulit untuk diungkapkan. Tidak menyangka bertemu kalian di sini. Joe kau membunuh saudaraku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Kami ingin balas dendam memotong pangsit. Kita harus menyingkirkan penjahat-jahat Kiao Feng hari ini. Singkirkan pencuri jahat ini. Singkirkan dia. Kiao Feng adalah pencuri anjing di Jinan. Semua orang akan menghukumnya. Bunuh dia. Saudara-saudara, Zhao Kuangin. Situasinya berbahaya. Mari kita bicarakan nanti. Ayo. Mundur dulu. Gunung tinggi dan sungai panjang. Kita akan bertemu lagi nanti. Kakak. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan saat bersumpah persaudaraan? Mari berbagi kebahagiaan. Berbagi kesulitan. Fukyu lahir pada hari bulan dan tahun yang sama. Saya hanya ingin mati pada hari yang sama. Sulit bagi kakak untuk menjadi saudara. Bagaimana saya bisa hidup dalam aib? Pikiran kakak. Kakak sangat berterima kasih. Tapi tidak mudah bagi orang-orang ini untuk membunuhku.
Adik, kamu pulang dulu. Aku akan melindungimu nanti. Tidak nyaman untuk melawan musuh. Hei, kamu tidak perlu melindungiku. Mereka tidak punya dendam padaku. Tidak akan membunuhku, hahaha. Xiao Feng sama terkenalnya dengan tuan muda kita, Lehei hari ini. Dia benar-benar seorang pahlawan. Saya Lao Feng bermaksud memberikan bantuan. Mari kita bertarung dengan baik dengan para pejuang dari dataran tengah ini. Tidak buruk, benar-benar mengagumkan. Saya Bao Butong juga bersedia membantunya. Saudaraku pahlawan Xiao ini benar-benar seorang pahlawan. Mari kita bantu dia dengan Murong di selatan dan Kiao Feng di utara. Bergabunglah untuk melawan para pahlawan dunia. Ini juga akan menjadi cerita yang bagus di dunia seni bela diri di masa depan. Kamu telah melupakan apa ambisi saya. Prioritas pertama kami adalah memulihkan kerajaan yang besar. Bagaimana saya bisa menyinggung semua pahlawan di dunia untuk Xiao Feng? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Memenangkan hati orang. Gunakan untuk keuntungan saya sendiri. Saudara Xiao, kamu adalah pahlawan Hitan. Tapi kamu tahu pahlawan saya di dataran tengah, seolah-olah tanpa alasan. Xiao Mirongfiu, hari ini saya ingin belajar keterampilanmu. Meskipun aku mati di tangan kakak Xiao, itu juga bisa dianggap sebagai penghormatan kepada pahlawan-pahlawan terbaik. Mati adalah suatu kehormatan. Aku senang mendengar bahwa Tuan muda bijaksana. Hari ini aku bertemu Gao Xian. Leganya luar biasa. Tuan Murong, kakakku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu mengambil keuntungan dari orang lain ketika seseorang menyakitimu? Kakakku bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membelamu. Kak Duan juga ingin menjadi pahlawan yang berjuang untuk keadilan. Ayo ajari aku. Aku tidak punya kemampuan ini. Hahaha. Apakah margamu Xiao atau marga Kiao Heng? Baru saja aku melihat kamu masih muda. Biar aku kasih tahu 3 tips. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayah jahat. Cepat selamatkan kakak iparku. Terima kasih Xiao Feng telah menyelamatkan Nona Azi. Tapi kebencian karena membunuh ayahku tidak bisa didamaikan. Hari ini kita akan menyelesaikannya. Aku mendengarnya. Mereka 3 lawan 1. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Ayah akan membantu jika diperlukan. Kak Duan Gongzi. Kejahatan Xiao Feng membunuh senior berat Hersuanku. Kali ini, dia tidak akan diizinkan turun dari Gunung Shaoxi hidup-hidup. Amitabha. Ya hahaha. Murongfu bermarga Zhuang. Monster tua Ding kalian bertiga datang bersama. Mengapa takut angin jahat? Ah, apakah kakak iparku terluka? Jangan khawatir Azi. Pahlawan Xiao tidak terluka. Ah. Hahaha. Bawakan anggur. Ya. Ayo mari kita minum anggur bersama. Ayo. Kasih. Bagus. Ayo beri-beri. Masuk. Ayo ambil.
Saudara kalau begitu. Hei 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 ha. Jalan. Hahaha. Saudara kita berdua berbagi hidup dan mati. Ini sepadan dengan persaudaraan. Hidup atau mati. Mari kita minum dengan gembira lagi. Ayo tunggu sebentar. Kakak tertua dan kakak ketiga. Kakak tertua dan kakak ketiga. Kenapa tidak memanggilku saat minum? Pahlawan ini adalah... Ini juga saudara sumpahku. Sekarang aku takut aku akan kembali ke kehidupan duniawi. Berjuang mencari saudara sampah. Aku juga memuja kamu. Kakak kedua silakan datang dan temui kakak tertua. Kakak tertua di atas. Terima hormatku. Aku mati di Barley. Kamu tidak takut kesulitan. Berdiri. Ini menunjukkan bahwa dia adalah pria yang menghargai kebenaran di atas hidupnya sendiri. Pahlawan. Xiao Feng bisa menjadi saudaramu. Itu adalah berkahku. Xiao Feng, aku sangat senang bertemu pahlawan sepertimu hari ini. Aku sangat senang. Ayo hahaha. Hari ini di depan semua pahlawan di dunia. Aku Xiao Feng seorang Hitan dan Suju adalah saudara sumpah. Tahun yang sama bulannya sama-sama. Hinase. Aku hanya berharap mati pada hari yang sama di bulan yang sama di tahun yang sama. Aku hanya berharap mati pada hari yang sama di bulan yang sama di tahun yang sama. Benar. Hari ini, kita tiga bersaudara dalam kesulitan, dan kita adalah dua saudara yang baik. 18 prajurit Hitan ini setia kepada saudara mereka. Kami selalu seperti saudara satu sama lain. Mari kita minum dan kemudian membunuh. Minum bersama. Berfoya-foya, dan membunuh. Duduk. Kakak. Monster tua Sing-Sing membunuh paman besar saya, Master Suanan. Saudara-saudara ingin membalas dendam padanya. Hei kakak kedua, kamu bukan tandingannya kakak kedua. Kungfu kakak kedua saya sangat hebat. Tentu saja. Saya datang tepat waktu untuk melindungi adik ketiga saya. Hei kakak. Kakak hei hei hei. Keduanya berbahaya. Serang titik vital lawan. Tapi posturnya sangat indah. Seperti tarian. Bagus. Membuat yang berat terasa ringan. Bebas dan bahagia. Saya belum pernah melihat seni bela diri seperti ini sebelumnya. Seni bela diri apa ini, Nona Wang? Hahaha. Saudara hati-hati. Naga dan Phoenix, saudara saya menggunakan kungfu ini. Tentu saja Anda tidak akan kalah. Xiao Daxia sekarang hanya bertarung melawan pemimpin Zhuanggang. Tapi dengan cara ini, tidak di depan semua orang. Apakah Anda mempermalukan reputasi keluarga Muro? Apa yang Anda pikirkan, saudara? Nama kecil. Jika saya bisa menjadi pahlawan, menyingkirkan kejahatan besar ini di dunia, seni bela diri posisi pemimpin dunia, seni bela diri ini, pasti milik saya. Pada saat itu angkat lengan Anda dan panggil. Ada harapan untuk pemulihan Dayan. Dia hanya peduli pada keselamatan saudaranya. Matanya tidak akan pernah meninggalkan Tuan Murong. Sebuah pandangan dari saya. Zi.
Ah! Setelah membunuh Xiao Feng. Saya ingin mereka berdua kalah. Saya terus mengatakan bahwa saya ingin berbagi kesulitan dengan dua saudara saya. Ketika waktunya tiba saya bersembunyi di kerumunan dan mendapatkan perlindungan. Loyalitas macam apa ini? Bagaimanapun juga itu adalah kematian. Meskipun aku tidak jago bela diri, tapi dengan Lingbo Weibo dia juga bisa bertarung dengan Murong Fu yang terbaik simpul-simpul. Biarkan kakak bebas tangannya. Kalahkan musuh itu dulu. Tuan Mirong, kamu sama terkenalnya dengan kakakku, seharusnya aku melawannya 1 lawan 1. Bagaimana bisa minta bantuan? Bahkan jika itu seri. Bukankah itu akan membuat para pahlawan di seluruh dunia menertawakanmu? Ayo pukul aku jika berani. Ah! Hidup atau mati? Apa bagusnya mati? Tentu saja hidup di dunia ini lebih menarik. Jika kamu ingin hidup, panggil aku kakek 100 kali. Kamu tidak lebih tua dariku. Betapa tidak tahu malu. Apakah kamu memanggilku sepupu? Ah! Adik ketiga. Uhuh. Mengapa kamu tidak memanggilku kakek 100 kali? Jangan bunuh anakku. Nenekmu. Guruku bukanlah sesuatu. Tapi dia masih guruku Yu Lao Er. Memukul guruku seperti memukulku Yu Lao Er. Bagaimana jika guruku takut mati? Aku memanggilmu kakek. Bukankah kamu lebih besar dari kakak iparku yang kedua? 123 kali lebih besar. Ini benar-benar keterlaluan. Aku bertarung denganmu. Susu kamu. Kamu adalah milik guruku. Jika aku memarahimu, bukankah itu akan mengacaukan generasi? Tunggu kesempatan. Aku harus diam-diam memenggal kepalamu. Sepupu hati-hati, ini adalah Wan Yang Finger dari keluarga Duan Dali. Jangan meremehkan musuh. Ah! Pangeran Ye, Putri. Bantu aku berdiri.
Kelompok pengemis selalu mengutamakan kesatriaan. Kamu adalah pemimpin geng, tapi dia bersama sekelompok monster dari sekte Xingqiu bersekongkol dengan orang lain. Ini benar-benar memalukan reputasi baik sekte pengemis selama ratusan tahun. Ah, Tuhan, kamu belum menguasai pedang ilahi 6 meridian. Kenapa tidak mencoba teknik pedang? ya terima kasih atas bimbingannya kakak. Nona Wang tolong bicara dan bantu tuan muda. Pedang ilahi 6 meridianku sama sekali tidak berfungsi. Ilmu pedang kakak ketiga sangat ajaib. Bahkan jika aku berubah aku tidak bisa melawannya. Ah Ju. Sekarang aku mengerti kekhawatiranmu. Pergi. Ah, ah tuan. Pemilik. Cepat gunakan talisman hidup dan mati untuk menghadapi monster tua dari langit berbintang ini. Talisman hidup dan mati adalah yang paling efektif. Gadis ambil ini. Terima kasih kakak. Tuan kamu memberikan mantra hidup dan mati kepada monster malam berbintang. Butuh minuman. Tuan yang baik kalau begitu. Immortal berbintang memiliki kekuatan sihir yang besar. Oh, ini adalah gerakan yang sangat ganas. Pencuri ini sudah mati. Aku Tuan Duan, kasihanilah. Ah. Oh tidak. Gatal-gatal. Aduh gatal. UPS, aku tidak akan bertarung lagi. Tidak bertarung. Bajingan. Ah, jangan sakiti sepupuku. Aku akan mengampuni nyawamu. Kamu yang paling buruk. Aku Xiao Feng orang baik. Tapi dia setara dengan penjahat sepertimu. Membunuhmu terlalu memalukan. Pergi. Tuan muda. Sepupu kamu baik-baik saja.